Tim penguji promosi Dr. Jakarta memasuki ruang sidang. Saudara Provendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kami mohon kepada Direktur Pasca Sarjana selaku Ketua Sidang berkenan memimpin sidang promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Hajan Nur Arfia Febriani MA, Associate Profesor Dr. Abdurrahim Hasan MA, Associate Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom meeting, teristimewa Saudara Promovendus Jazuli. Perasaan saya biasa sehari-hari tidak satu nama ini ya. Memang cuma satu kata ya. Bisa dipencet dulu itu. Ya. Ya. Tadinya 3 nama, Prof. Tapi diarahin sesuai dengan ijazah, jadi satu aja. Oke, di ijazahnya terlanjur hanya satu. Baik. Saudara menulis disertasi dengan judul konstruksi ya. Konstruksi apa ya? Konstruksi, kurang ya, S. ini kurang S ya. Konstruksi metodologis tafsir Ibnu Taimiyah dan kontekstualisasinya terhadap perbaikan sosial masyarakat. Ini karya Anda sendiri. Ya. Saya perlu konfirmasi karena kalau suatu saat ada yang mengklaim bahwa ini milik dia dan bisa dibuktikan secara hukum, itu urusannya panjang, termasuk pencopotan gelar. Insyaallah. Lanjut kita. Lanjut. Baik. Sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Promovendus diberi waktu tidak lebih dari 7 menit untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atamani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ketua Sidang dan Bimbing Pertama Profesor Dr. Darwis Hude MSI, kepada yang terhormat penguji pertama Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, kepada yang terhormat penguji kedua Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA, kepada yang terhormat penguji ketiga Asosiat Dr. Abdurrahim Hasan MA, kepada yang terhormat pembimbing kedua Asosiat Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA, kepada yang terhormat Sekretaris Sidang Asosiat Dr. Ahmad Sunhaji MPDI, izinkan saya dalam kesempatan ini menguraikan secara singkat disertasi saya yang berjudul Konstruksi Metodologis Tafsir Ibnu Taimiyah dan Kontekstualisasinya terhadap Perbaikan Sosial Masyarakat. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari disertasi ini adalah bahwa Ibnu Taimiyah seorang tokoh dan ulama yang sangat monumental pada abad ke-7. Dia menghasilkan berbagai macam karya yang luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu, apakah itu fikih, usul fikih, hadis, teologi. Tapi dalam hal tafsir, beliau tidak memiliki karya ilmiah yang utuh. Ya. Namun di sisi lain ada buku tafsir yang disandarkan kepada beliau, seperti Tafsir Al-Kabir, Daqaiqut Tafsir, dan Tafsir Al-Jami' Al-Kalami Syekhul Islam Taimiyah fi Tafsir. Namun buku tafsir yang disandarkan kepada beliau tidak memberikan gambaran utuh tentang konstruksi metodologis tafsir beliau, sehingga ada ketidakpuasan dalam memahami pemikiran tafsirnya secara utuh. Nah, di situ ada celah, ada gap penelitian,
untuk menemukan secara utuh metodologi tafsir Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah mengkonstruksi sisi metodologi tafsirnya dari yang saya ambil dari hasil analisis dari semua kitabnya, termasuk yang ada di Majmu' Fatawa maupun yang tidak ada di Majmu' Fatawa, termasuk kitab tafsir beliau yang dinisbatkan kepada beliau. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah dan membatasinya, saya mencoba merumuskan masalah, yaitu bagaimana konstruksi metodologi tafsir Ibnu Taimiyah dan kontekstualisasinya terhadap perbaikan sosial masyarakat. Maka metode penelitian yang saya lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan basis riset kepustakaan. Kemudian teori yang saya pakai di sini adalah teori konstruksi sosial karena sesuai dengan topik daripada disertasi ini. Jadi dari teori ini menggambarkan bahwa tafsir Ibnu Taimiyah adalah hasil dinamika intelektual dan bagaimana respon beliau terhadap apa yang terjadi pada zaman beliau. Kemudian posisi disertasi. Pada tahun 2002 dan 2008 ada seorang Syibli, Sarjaya dan Mashhud. Mereka meneliti tentang Ibnu Taimiyah tapi hanya pada si metodologi tafsir Ibnu Taimiyah dengan dasar-dasar yang bersumber dari hadis dan tafsir salaf. Demikian pula ada disertasi yang ditulis oleh Shalihuddin pada tahun 2015. Shalihuddin hanya berfokus pada aspek epistemologis dan tidak mengeksplor konstruksi tafsir Ibnu Taimiyah. Demikian juga ada Syukur pada tahun 2019 berfokus pada metodologi tafsir Ibnu Taimiyah, dan juga Hajar dan Prasetyo pada tahun 2020 hanya menyoroti karakteristik tafsir Ibnu Taimiyah terhadap ayat-ayat hukum dan akidah. Sementara saya pada tahun 2026 ini menganalisis konstruksi metodologi tafsir Ibnu Taimiyah dan bagaimana caranya mengkontekstualisasikannya sebagai solusi terhadap perbaikan sosial masyarakat. Apa kebaruan dari penelitian ini? Adalah di mana saya menemukan dari hasil penelusuran dan analisis semua kitab-kitab beliau, konstruksi metodologi tafsir Ibnu Taimiyah juga pada kontekstualisasi dalam perbaikan sosial masyarakat. Dari hasil analisis dari semua tafsir beliau, saya menemukan ada tujuh prinsip dan pemikiran tafsir beliau. Di antaranya adalah menerima tafsir Ra'i dengan syarat yang ketat. Contohnya adalah di mana Ibnu Taimiyah menolak keras tafsir Mujahid yang menafsirkan maqam mahmuda, yaitu di mana Rasul didudukkan di atas arsy. Kemudian juga di antaranya adalah penekanan pada pendekatan kontekstual, di mana beliau menolak jihad itu dilakukan di setiap zaman. Kata beliau, pada zaman saya tidak cukup dengan jihad. Justru yang dikedepankan adalah dakwah, karena tujuan jihad itu mengembalikan manusia kepada tauhid. Kemudian implementasi kontekstual. Kontekstualis tafsir dengan seperti ini saya temukan ada saya hadirkan 7 tema. Di antaranya adalah pentingnya ilmu bagi perbaikan masyarakat. Di mana bagaimana individu dan masyarakat itu menjadi baik dengan 3, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dipahami sesuai pemahaman sahabat, direnungkan dan diamalkan. Yang kedua, menentukan hari raya berdasarkan 3 kriteria. Kata beliau, hari raya yang dikatakan ibadah, syiar Islam harus memenuhi 3 kriteria. Ru'yah hilal, mengikuti keputusan pemerintah, dan mempertimbangkan aspek kebersamaan. Yang terakhir, kesimpulan, prinsip-prinsip metodologis yang saya temukan dari tafsir beliau adalah: pertama, memprioritaskan tafsir bin Ma'thur, menerima tafsir Ra'i dengan syarat yang ketat, konsistensi terhadap manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, penekanan pada pendekatan kontekstual, berorientasi pada perbaikan masyarakat, menghindari takwil menyimpang dan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Adapun kontekstualisasi sekarang yang saya hadirkan itu 7 tema. Yang pertama, pentingnya ilmu sebagai dasar perbaikan masyarakat, bersikap kritis terhadap segala hal yang berlebihan, radikalisme dan terorisme, pemimpin yang bersikap adil, ketaatan mutlak hanya kepada Rasul SAW, kemudian penentuan raya berdasarkan 3 kriteria. Yang terakhir, muamalah dengan muslim berdasarkan prinsip kemaslahatan. Demikian presentasi dari disertasi yang biasa saya paparkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Ini presentasi yang bersemangat ya. Serasa Ibnu Taimiyah lahir kembali ini. Baik. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Yang pertama, yang terhormat, mohon maaf Prof Rian, kali ini yang pertama Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Mohon sejenak. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Darwisuda MSI. Yang saya hormati para promotor, para penguji. Saya mohon menguji duluan, ini kan ada hajat. Teristimewa Promovendus Jazuli. Ini sebanya kemana ini? Jazilan.
Jadi saya dulu kecil namanya Pak Tony. Cuma karena sakit diganti Jazuli. Karena ngikuti Kiai Jazuli yang di Kediri, Prof. Nah, jadi Mungkin terinspirasi semoga keponakannya jadi Kiai juga, walaupun belum nyampe Kiai gitu. ya, fotoninya karena toanya itu berat, makanya Anda sakit terus. Maka kasih nama itu jangan yang berat-berat sebutannya. Jadi kalau fotoni nanti berat untuk Anda. Baik. Jazakumullah khair. Selamat ya, selamat. Amin, jazakumullah khair. Yang pertama ingin saya tanyakan, apa beda konstruksi metodologi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dengan mufasir-mufasir sebelumnya? Apa sih bedanya? Yang menonjol? Yang menonjol bahwa corak dari tafsir beliau itu merespon apa yang terjadi pada zaman beliau. Kalau kita dapati misalnya tafsir Ibnu Katsir, beliau jarang membantah beliau. Tapi kalau kita baca dari tafsir beliau, misalnya kita baca tafsir Kabir, sering kalau ada terkait dengan apa misalnya ayat sifat, beliau paparkan, dia jelaskan, dia bantah, dia sanggah begitu. Misalnya tentang apa begitu. Itu terkenal, jadi sangat ciri khas beliau dengan responnya terhadap apa yang misalnya bagi beliau ini harus diluruskan, beliau jelaskan di situ. Bahkan misalnya ketika beliau menjelaskan wujuhu yauma idzin nadhirah, itu berapa lembar beliau menjawab itu tentang bagaimana manhaj Ahlussunnah dalam menafsirkan wujuhu yauma idzin nadhirah. Kemudian juga berapa lembar Bagaimana penafsiran beliau dengan wujuh yauma idzin nadhirah? Beliau menafsirkan bahwa beliau menafsirkan ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata beliau artinya bahwa ahli surga, bahwa orang-orang beriman nanti di surga akan melihat Allah. Nadhirah itu ila rabbiha, maksudnya melihat Allah di surga gitu. Naziratun ila rabbiha, melihat Allah. Melihat Allah. Kau melihat Allah Di surga, beliau menafsirkan begitu karena berdasarkan ayat tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah an nazar ila wajhillah. Kalau saya tidak melihat Tuhan, enggak. Kalau saya naziratun ila rabbiha itu wujuhun naziratun ila rabbiha naziratun nikmata rabbiha. Ila di situ bukan ila kepada. Ila di situ adalah ilan jamannya ala. Bagaimana menurut Anda sebagai pengikut Ibnu Taimiyah? Kalau jadi gini, kan nadhara itu kan mu'ta'addi bi ila. Kalau pakai ila itu berarti melihat, Prof. Bukan melihat sifatnya, karena kan yang namanya hakikat itu dikembali kepada hakikat dulu. Kalau dialih takwil ke yang lain harus ada dalil gitu loh. Misalnya ila rabbiha nadhirah. Jadi hakikatnya itu harus kepada zatnya Allah. Kalau kembali rahmat atau kembali kepada misalnya keagungan, itu harus ada dalil yang lain yang memalingkan gitu. Coba nanti Anda cari nazara itu ila itu jelas memandang. Ya, memandang betul. Ra'a itu melihat. Ila. Ra'a itu melihat. Nah. Nazara itu memandang. Tapi ketika nazara tidak ada ilahnya, itu berarti menunggu. Coba dicari. Ila rabbiha. Coba dicari. Ila rabbiha. Ila di situ bukan ilah harful jar, ilan. Ilan. Mudhaf mudhaf ilaih. Naziratun ila rabbiha naziratun nikmata rabbiha. Gimana itu mau? Tapi beliau juga, Prof, menguatkan dengan hadis. Kata intinya, kita lepaskan dari takwil yang beraneka ragam. Apa hadisnya? Coba. Kata beliau, bagaimana menjawab hadis Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yati, kata beliau. Oke. Tarawna Rasulullah, ya Rasulullah itu kepada Allah waktu Isra Mi'raj bagaimana? Enggak, beliau enggak melihat. Nah, itulah melihat juga sebutannya. Dalam hadis Aisyah. Tetapi tidak langsung gitu. Ya. Jadi bisa kemana-mana gitu. Baik. Ya. Jazakallah khair. Enggak, mendingan ketemu di luar, Prof, kayak gitu. Tidak, di sini juga kita tanya. Iya. Itu Siap, Mu'tazilah siap. itu punya pandangan seperti itu. Jazakumullah khair. Tidak pernah melihat Tuhan abadan katanya gitu. Walau di akhirat. Kontekstualisasinya, saya tahu Ibnu Taimiyah ini berarti ini minal waqi ilan nasi. Minal waqi ilan nasi. Ya, nah. Ibnu Taimiyah tidak mau minal waqi ilan nasi. Harus minan nasi ilal waqi. Mana nih? Minan nafsi ilal waqi. Iya, beliau lebih ke itu, minan nafsi ilal waqi. Ya. Jadi nafsnya tetapi dulu. kalau melihat kontekstualisasinya terhadap perbaikan sosial, berarti lihat sosialnya dulu baru tafsirkan ayat, kan gitu. Gimana?
Enggak, beliau lihat nas dulu atau minal nas ilal waqi. Ya, beliau melihat waqi, kemudian apa yang selaras dengan nas beliau jelaskan dengan sesuai konteksnya tadi gitu. Seperti kita bilang jihad, kan dibilang jihad wa qatilum hatta la takuna fitnah. Kata beliau jangan kaku dalam memahami qital gitu. Ya, makanya di sini dan kontekstualisasinya terhadap perbaikan sosial masyarakat. Berarti boleh jadi beliau ini minal waqi ilan nasi, bukan minan nasi ilal Berarti waqi. beliau lebih fleksibel gitu, Prof. Bukan fleksibel. Kalau Ibnu Taimiyah sebagai orang yang bersikuku tentang hadis Nabi, tidak mau di situ, mesti minan nasi ilal waqi. Tapi ini kelihatannya bagaimana argumennya Anda? Silakan. Argumennya Anda yang saya mau tahu bukan Ibnu Taimiyah. Argumen untuk minan nas ilal waqi. Minal waqi ilan nasi. Minal waqi ilan nas. Apa argumen saya ya beliau misalnya saya ini kan menganalisis beliau, Prof. Kalau saya mengatakan argumen, jadi saya menganalisis bahwa tafsir beliau seperti itu gitu. Tafsir beliau memang seperti itu. Nah, makanya saya temukan beberapa yang beliau. Contoh misalnya tentang. Coba, contohnya apa? Contoh lain lagi. Contoh Coba, yang satu. beliau saya temukan di Majmu' Fatawa. Sampai 10 lembar, beliau menjelaskan tentang penentuan hari raya. Bagaimana kata beliau? Kata beliau, contoh misalnya hisab. Kata beliau, ini bid'ah kata dia. Yang sahih ru'yah hilal. Karena hukmu mu'allaqun bisyart kata beliau. Hukum terkait dengan syarat. Idza ra'aitumu fasummu kata dia. Jadi terkait dengan syarat hilal tadi itu berlaku sampai kiamat, tidak ada perubahan dari Nabi. Itu yang kedua. Dia bantah. Kemudian yang kedua tentang apa? Kepemimpinan. Kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu atii'u rasul. Di sini kita harus berlaku karena tidak boleh kita mengabaikan keputusan pemerintah selama mereka tidak memutuskan keputusan yang salah atau maksiat. Gitu. Yang ketiga kebersamaan, gitu. Buat apa hari raya kalau yang ini hari raya, yang ini sementara kaum muslimin banyak yang bingung nih ikut yang siapa gitu loh. Jadi memperhatikan tiga tadi. Berarti orang yang di belakang itu yang salah paham terhadap beliau, kan gitu. Dan salah paham, katanya dia itu apa namanya Jumud atau kaku. tidak, bukan kaku lagi. Pendeknya kalau tidak sesuai dengan hadis dan teks Al-Quran dia tidak mau. Oh, Itu ada yang mengatakan begitu. Jadi Iya. ini aliran Ibnu Taimiyah katanya. Faktanya Salafi itu Ibnu Taimiyah berarti mereka salah paham ya? salah paham. Salah paham ya, oke. Bahkan kalaupun salah kita salahkan. Oke. Jadi mereka yang salah paham karena Ibnu Taimiyah begini-begini. Dasar Iya. Ibnu Taimiyah katanya. Saya pikir gimana ceritanya mereka bisa begitu padahal Ibnu Taimiyah tidak seperti Saya termasuk yang berarti beliau dalam masalah. Beliau mengatakan, ya sholat duha itu tidak disyariatkan karena dia hanya berlaku sebagai qadha tahajud. Kalau orang biasa tahajud, kemudian tidak tahajud karena tobat dari tahajud, maka dia silakan duha. Tapi kalau dia tahajud dia nggak boleh duha. Saya kritik, gitu. Karena ini hadisnya mustakil beda sendiri gitu. Jadi nggak selalu kaku dengan Ibnu Taimiyah. Gitu. Kalau saya sholat tahajud itu karena jauh antara isya dengan subuh. Sunatkan itu. Kalau ini jauh antara subuh dengan zuhur, maka perlu ada sholat lagi gitu. Supaya selalu orang ingatkan. Baik, terima kasih banyak Baik. sudah dijawab. Terima kasih. Selanjutnya kami kembali ke layar. Apakah Profesor Dr. Nur Arfia Febriani sudah ya baik. Penguji berikutnya yang terhormat Profesor Dr. Hajan Nur Arfia Febriani MA dari Makkatul Mukarramah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Hamdar Sude, tim penguji dan promotor serta sekretaris sidang. Teristimewa Pak Jazuli yang namanya sangat singkat tapi tulisannya luar biasa dahsyat ya. Karena mengkaji tokoh yang sangat banyak karyanya. Tapi gini ya, tadi Promovendus tuh bilang bahwa ini kan meneliti 4 kitab ya. Saya jawab. Semua kitab Ibnu Taimiyah, Prof. Semua kitab Ibnu Taimiyah saya teliti. Yang bahkan kepada Ibnu Taimiyah. Iya. Tapi itu bukan tulisan beliau yang ditulis secara langsung. Iya, bukan yang tafsirnya iya. Dia belum tidak pernah Tulis, ya, ditulis oleh anak muridnya ya. Bukan orang sekarang terkini, bukan muridnya. Oh, oke. Nah, di antara 4 kitab tadi, katakanlah ada orang-orang yang menulis setelah Ibnu Taimiyah ya. Bagaimana Promovendus menemukan konstruk metodologinya yang akhirnya terumuskan dalam 7 langkah yang ada di dalam disertasi ini?
Jadi karena ini kan saya melihat belum ada buku yang menggambarkan konstruksi metodologis tafsir Ibnu Taimiyah secara utuh. Kemudian saya mencoba merujuk ke tafsir yang dinisbatkan kepada beliau, apakah itu tafsir Al-Kabir, Daqiq Tafsir, kemudian juga misalnya Al-Jami' Al-Kalam Syekhul Ibnu Taimiyah. Tapi setelah saya baca dari awal sampai akhir, ternyata nggak semua ada di situ, Prof. Jadi Prof. Pendus menemukan, contoh misalnya tadi, bagaimana Ibnu Taimiyah mengkritik tafsir Mujahid. Di mana saya temukan? Di Muqaddimah Ushul Tafsir beliau. Gitu. Makanya saya merasa nggak cukup nih dengan buku tafsir yang disebutkan beliau tadi. Karena saya ambil dari semua, makanya saya ambil dari semua kitab beliau, terutama kitab beliau dan kitab saya disandarkan ke beliau. Akhirnya saya coba mempelajari, saya baca semua, oh tipenya begini, saya catat. Yang kedua, oh modelnya begini tafsirnya, saya baca semua dari awal tafsir sampai akhir, kemudian di buku-buku saya baca semua, saya temukan, insya Allah mudah-mudahan biidznillah tidak lebih dari 7 tadi, Prof. Insya Allah. Oke, jadi ini akumulasi dari keempat kitab yang sudah dibaca ya? Betul. Oke, dan ini karena akumulasi, ya jadi karena akumulasi tadi nggak bisa kita sebut hanya dalam kitab yang dakoik gitu ya, tapi karena Ya, memang betul. diambil dari beberapa kitab tadi gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah ini kan terkenal tafsir bil ma'thur ya, dan Tafsir cenderung menghindari ya biroi, meskipun tadi memang dikatakan beliau tetap menggunakan ro'yu ya. Nah, tapi kan di dalam disertasi ini kan Promovendus membahas konteks sosial ya, yang membutuhkan logika, bahkan bukan cuma logika, tapi dimensi emosional, karena bicara tentang sosial. Kalau bicara sosial kan berarti bicara tentang empati juga. Nah, bagaimana Promovendus menjembatani ya antara karakteristik dari tafsir bil ma'thurnya Ibnu Taimiyah, lalu ternyata punya perhatian juga loh beliau terhadap sosial. Gimana? Ya, yang jelas kita bisa tahu betul bagaimana metode tafsir beliau dijelaskan jelas dengan sangat detail di Muqaddimah Ushul Tafsir. Beliau mengatakan karena tafsir itu tujuannya adalah memahami maksud Allah, makna, mafhum muradillah, makanya kita kedepankan tafsir bil ma'thur. Jadi nggak bisa mengedepankan ra'i karena tujuannya memahami apa yang Allah maksud di Al-Quran. Tapi beliau mengatakan tafsir bil ra'i juga perlu, gitu. Tapi dengan syarat. Nah, terutama yang beliau perjuangkan adalah syaratnya dalam menafsirkan ayat merujuk kepada pemahaman sahabat, karena mereka lebih paham syahadut tanzil, karena mereka menyaksikan langsung bagaimana Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya beliau sangat fleksibel sekali. Beliau melihat kalau memang perlu ada tafsir yang ditafsirkan secara ra'i, beliau tafsirkan gitu. Tapi tadi dengan syarat-syarat yang ketat, tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu yang menunjang ilmu tafsir, seperti ulumut tafsir, usulut tafsir, usul fikih, kemudian lughah dan sebagainya. Jadi beliau sangat, makanya saya temukan beberapa ini, ya dia buktikan bahwa beliau fleksibel, tidak kaku bahwa hanya tafsir bil ma'thur. Kalau enggak dia nolak, tidak begitu. Yang penting ro'yu yang mahmudah ya, Betul, bukan yang madmumah. betul, Prof. Dan itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, Betul. dengan hadis Nabi dan aqwalus sahabah ya. Betul. Promovendus, pertanyaan saya selanjutnya, sempat nggak meneliti tentang maqasidul Quran yang ada di dalam karya tafsir itu? Belum sempat, tapi Belum sempat. tapi Nah, kalau beliau belum sempat, secara global beliau mengatakan, seringkali beliau itu menyampaikan misalnya dalam beberapa bukunya beliau, innal Islam ja'a li tahqiqil masali wa takfiriha wa li dar'il mafasi wa taqliliha. Jadi Islam itu datang untuk mendatangkan maslahat dan memperbanyak maslahatan, dan untuk menghilangkan segala bentuk mudarat dan memperkecil mudarat. Itu secara umum beliau mengatakan begitu. Makanya beliau dari sini misalnya tentang taat pada pemimpin, pertimbangannya kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Maslahatud dima. Kenapa kita harus taat pada pemimpin? Walaupun dia salah, walaupun dia banyak misalnya korupsi, kita doakan, kata beliau. Banyak kesalahannya. Karena apa? Maslahatnya lebih besar dibanding kita harus makar, karena lebih banyak mudaratnya. Nah, itu tadi beliau jelaskan seperti itu. Itu terkait dengan maqasid syariat. sip. Terakhir pertanyaan saya, muamalah yang dibahas di dalam bab 5 yang implementasinya ya, ketika tafsirnya tadi metodenya sudah ditemukan 7 langkah, dan ketika dia implementasikan pada muamalah dengan non muslim berdasarkan prinsip kemaslahatan, bagaimana Promovendus memandang ini?
Ya, beliau menyoroti tentang adanya polarisasi dalam masalah bagaimana kita menyikapi terhadap Yahudi dan produknya begitu. Apakah kita putus muamalah dengan non-Muslim atau kita bermuamalah secara total begitu tanpa batas? Beliau menyoroti di sini, kata beliau, al-aslu fil muamalatil hil, kata dia, asalnya muamalah dengan siapapun itu halal, bahkan dengan Yahudi, karena Rasul bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan ketika beliau wafat, baju besi beliau itu tergadai di Yahudi gitu. Jadi apa masalahnya? Jadi kalaupun harus kita memboikot mereka, itu pertimbangkan kemaslahatan. Kalau memang kita lemah, lebih banyak mudaratnya, kenapa harus memaksakan dengan boikot produk mereka, kata beliau begitu. Kemudian juga lihat dampaknya apa gitu. Tapi itu kembali kepada kekuatan dan kelemahan kaum muslimin. Intinya kemaslahatan nomor satu, kata beliau. Demikian. Betul. Jadi di antara akidah, syariah dan akhlak, kita hanya tidak bisa bersama dalam akidah ya. Betul. Kalau syariah dan akhlak kita tetap bisa. Oke, selamat kalau gitu Pak Jazuli. Semoga nanti hasil terbaik ya. Terima kasih, please. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya penguji ketiga yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Abdurrahim Hasan MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Akademik Ujian Disertasi Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis UD MSI, dan juga para penguji yang lain, Prof. Tepraya dan Profesor Rian, serta Asosiat Profesor Haryadi dan Sekretaris utamanya yang saya banggakan dan sekaligus mengucapkan selamat pada Promopendus Jazuli. Bicara mengenai metodologi tafsir ya, konstruksi metodologis tafsir Ibnu Taimiyah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu memiliki metodologi tafsir ya. Apa kitabnya itu? Metodologi tafsir. Kalau mau tahu tentang metodologi tafsir beliau, kita merujuk ke Muqaddimah Ushul Tafsir. Jadi apakah teori metodologi tafsir Ibnu Taimiyah sudah dipadukan dengan tafsir, karya tafsir? Ini yang menurut saya satu hal yang sangat menarik sebetulnya. Jadi apakah apa yang disampaikan teori-teori yang ada di Muqaddimah Ushul Tafsir itu sesuai tidak dengan yang beliau karang di dalam tafsirnya itu ya. Atau memang tafsir ini kan berbagai macam tafsir, ada 4 tafsir ya, ada Daqaiqut Tafsir, ada Tafsir Al-Kabir, bahkan Promopendus memasukkan juga Majmu' Fatawa yang kemarin saya koreksi juga untuk supaya sebetulnya mengedepankan kitab-kitab tafsir gitu. Nah, gimana pemikiran Promopendus mengenai usul tafsir yang di dalamnya ada metodologi tafsir? Apakah metodologi tafsir yang digagas oleh Ibnu Taimiyah di dalam Muqaddimah itu ada di dalam kitab-kitab tafsirnya? Ya, sepanjang bacaan Promopendus dan analisis saya baca misalnya Al-Jami, karena yang banyak saya rujuk itu kitab yang terbaru, tafsir beliau, kumpulan tafsir beliau yang dikumpul oleh muasir orang sekarang, Al-Jami Kalami Syekhul Islam Taimiyah fi Tafsir. Saya coba baca dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian saya balik ke Muqaddimah Tafsir, sampai saya loncat ke An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Saya temukan beliau konsisten. Al-Falaq, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Jadi di depan belakang saya baca juga tafsirnya. Al-Falaq, surah Al-Falaq. Al-Falaq? Iya, tafsir surah Al-Falaq. Bukan Al-Falaq.
Ya. Tafsir surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Jadi saya baca depan, belakang. Konsisten saya dapat. Saya lihat tuh beliau konsisten sekali. Ibnu Taimiyah. Jadi sangat konsisten beliau terhadap apa namanya yang disebutkan dalam Muqaddimah Tafsir. Walaupun kan itu bukan karya beliau. Yang tafsir itu Muqaddimah Tafsir, Tafsir Kabir. Tapi saya lihat karena memang mereka ini mengumpulkan kebanyakan justru diambil dari Majmu' Fatawa. Iya. Gitu. Jadi Dan menurut kenapa? saya yang original itu justru Muqaddimah Ushul Tafsir itu kalau bicara mengenai metodologi. Tapi datanya nggak banyak. Hanya metodologi kan ya, betul. bicara mengenai tafsir Al-Quran bil Quran dan macam-macam banyak di situ Betul. teori-teori yang beliau sampaikan. Nah. Maka idealnya itu harus dikombin di sini. Nah, bicara mengenai Tapi saya merujuk juga, ushul Prof. tafsir, Maksud- ya. Merujuk juga ke Muqaddimah Tafsir. Ya, jadi Ada beberapa referensi saya kasih ke konten yang ada di situ, ikhtilaf fit tafsir, kemudian tafsir Al-Quran bil Quran atau tafsir bil ma'thur. Nah, Itu sudah dikombin di sini. sudah semua. Ya. Ya, karena Bagi saya sebuah kesalahan kalau saya nggak merujuk ke Muqaddimah Tafsir. Ya, Karena betul. rujukannya dia. Kita Ya. mau tahu bagaimana metode beliau dari Muqaddimah Tafsir. Adapun yang lain itu prakteknya, pengembangannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di kitab. Tapi kalau untuk bagaimana kita melihat metodologi tafsir beliau secara teori Muqaddimah Tafsir, kan beliau ingin kegelisahan beliau ini loh. Tafsir tuh metodologi seperti ini beliau gitu. baik. Makanya rujukan utama saya itu Muqaddimah Ushul Tafsir. Baik, saya ingin mendapatkan informasi yang jelas juga. Apakah tafsir bil ma'thur itu tidak ada sentuhan bil ra'i? Tidak sentuhan bil ra'i. Nah, ada. Dalam Muqaddimah Tafsir beliau jelaskan bahwa bil ma'thur itu termasuk ijtihad sahabat. Kemudian tafsir tabi'in ma lim yukhalifu ghairu min tabi'in. Selama tafsir sahabat beliau kategorikan sebagai tafsir ma'thur. Kemudian tafsir tabi'in beliau juga kategorikan sebagai tafsir ma'thur selama tidak ada tabi'in yang lain yang bertentangan dengan tafsir tabi'in itu. Jadi Artinya ada ijtihadnya. setiap tafsir bil ma'thur yang terkenal, apakah Ibnu Katsir ataukah tafsir Ad-Durrul Mansur, bukankah di situ pasti ada sentuhan-sentuhan bil ra'i? Tidak mungkin. Tidak mungkin ulama itu menjajar hadis-hadis Al-Quran tanpa analisa, tanpa terjihul aqwal. Terjihul aqwal dan analisa itulah ro'yun. Sahih. Iya kan? Iya. Jadi sebetulnya tidak ada tafsir satupun yang terlepas dari birro'i. Bagaimana akan menafsirkan kalau tidak ada ro'yu? Lalu pertanyaan kemudian adalah, lalu yang dimaksud tafsir bil ma'thur sebenarnya itu apa? Yang beliau sampaikan bil ma'thur kan tadi beliau mengatakan bahwa al-maqsud min tafsir fahmu muradillah, kan gitu. Maksud tafsir itu memahami maksud Allah di ayat itu apa, pesannya apa. Maka beliau mengedepankan tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, dan sumbernya kan jelas Al-Quran dan hadis itu kan wahyu. Tapi tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis itu sangat terbatas sekali, sangat sedikit. Nah, itu di situ murninya tafsir ma'thur di situ. Ketika tafsir bil Quran, tafsir bil hadis, di situ kemurnian, tidak ada ijtihad di situ. Baik, satu lagi. Jadi ada nggak batasan tafsir kontekstual? Satu lagi. Batasan tafsir kontekstual. Apakah semua ayat-ayat itu bisa ditafsirkan secara kontekstual? Nggak bisa semua ayat ditafsir secara kontekstual. Apa batasannya? Ya dilihat konteksnya seperti apa ayat itu misalnya. Ini misalnya dia bahas topik apa, dia lihat konteksnya seperti apa. Konteks misalnya siyaq zamani, siyaq makani, dia akan lihat konteksnya gitu. Tapi kalau ayat yang namanya ayat sifat, nggak ada kaitan dengan konteks, nggak bisa dia. Konteksnya ini, jadi ayat apa dulu gitu loh. Dikembalikan pada ayat itu. Nggak pernah menemukan qayyidnya gitu ya. Ada sebetulnya sebagian itu yang mengqayyidkan bahwa ta'aqquli dan ta'abbudi. Ada ayat ta'abbudi itu nggak terkait dengan konteks. Sebagian ada yang membatasinya ta'aqquli dan ta'abbudi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penguji keempat yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Darwisude, para penguji yang kami hormati Profesor Dr. Ahmad Tibraya, Profesor Dr. Abdurrahim Hasan,
para pembimbing Profesor Dr. Nur Arfiah Febriani dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Ahmad Sunhaji. Selamat kepada promovendus Jazakumullah khair. sudah mempertahankan disertasi pada kesempatan sore hari ini. Saya termasuk yang senang ya dengan disertasi ini karena tidak banyak kawan-kawan yang berani untuk masuk ke dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Padahal pemikiran Ibnu Taimiyah ini menjadi pemikiran yang sangat langka pada zamannya, Jazakumullah. dan beliau termasuk salah satu pemikir besar pada abad ke-7 karena melahirkan banyak pemikiran-pemikiran baru. Salah satu dari model pemikirannya Ibnu Taimiyah adalah model kritik. Nah, Beliau selalu melakukan kritik, kritik terhadap para filosof, kritik terhadap para pemikir ilmu kalam, kritik terhadap para ahli tasawuf pada saat itu dengan tradisi-tradisi yang Sahih. dilakukan. nah, Dan di dalam kritiknya itu beliau selalu menawarkan sesuatu yang baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan manhaj salafi. Ya, manhaj salafi. Beliau hanya memasukkan yang disebut dengan bil ma'sur tadi itu adalah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. nah. Beliau tidak memasukkan zaman tabi'in. Ini kira-kira ini alasannya beliau apa? Karena menurut beliau semakin zaman semakin jauh dari wahyu, maka celah untuk mengalami kesalahan semakin besar. Karena kan misalnya kenapa sahabat itu hujjah? Karena mereka, kata beliau, syahadut tanzil, menyaksikan langsung turunnya wahyu. Sampai Ali mengatakan, saluni, ana a'rif mata unzil ilaman unzil, sampai beliau mengatakan, tanya saya tentang ayat, saya tahu di mana turunnya kepada siapa. Nah, dari situ kata Ibnu Taimiyah berarti dari zaman sahabat bisa jadikan rujukan sebagai tabi'in ma'thur, tabi'in, tapi itu pun kalau ijma, sepakat. Tapi kalau atba'u tabi'in, mereka karena sudah mulai muncul, karena tadi Mujahid aja dikritik kan. Ibnu Abbas saja, beliau menafsirkan kursi, itu kan dikritik juga. Itu Ibnu Abbas loh. Beliau mengatakan kursi itu apa? Maudhi'u qadamaillah, tempat kakinya Allah. Ini dasar dalilnya apa? Karena ini kan sesuatu yang gaib. Nah, itu sahabat. Semakin sini akan semakin muncul yang unik-unik tafsirnya. Makanya beliau, saya putuskan hanya kepada tabi'in. Itu pun kalau mereka sepakat. Kalau tidak, mereka tidak dikategorikan sebagai tafsir bil ma'thur. Begitu. Baik. Jazakumullah. Yang kedua, selain sangat konsisten ya, atau sangat menekankan sisi berriwayah, tapi pada sisi yang lain itu Ibnu Taimiyah itu juga sangat rasionalis. Sahih. Nah, Misalnya tadi ketika disebut bahwa mengikuti pemimpin yang tidak adil itu, yang zalim ya bahasanya, itu tetap wajib dengan alasan-alasan yang sifatnya rasional. Nah, bagaimana memadukan ini antara pemikiran di satu sisi sangat kuat pada sisi riwayahnya, tetapi pada sisi tertentu itu memang juga kita nggak bisa menafikan, harus menggunakan logika sebagai dasar untuk menopang riwayah tadi itu. ya yang jelas Ibnu Taimiyah, kalau saya analisis, beliau bukan termasuk orang yang kaku dalam memahami tafsir secara bil ma'thur. Karena saya baca beliau banyak sekali. Bahkan istihad beliau, tabir ra'i tentang masalah lebaran, puasa, tentang masalah pemimpin, tentang masalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu beliau kelihatan sekali beliau sangat menampilkan ra'i beliau, istihad beliau. Sangat menampilkan. Misalnya tentang amar ma'ruf nahi munkar, kata beliau, amar nahi munkar itu jangan serampangan, kata beliau. Harus mempertimbangkan maslahah. Maslahat itu harus pertimbangan.
Kalau seandainya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar lebih melahirkan mafsadah, justru jatuhnya haram kata beliau. Jadi jangan kaku gitu loh. Jadi beliau sangat melihat tafsir bil ma'thur penting. Tapi ketika melihat ada celah untuk dengan istihad beliau, bahkan terkali-kali beliau dengan istihad beliau, dengan ra'i beliau begitu. Tapi terkadang beliau juga banyak merujuk kepada menguatkan tafsir ra'i beliau dengan tafsir ra'inya sahabat, misalnya tabi'in, misalnya beliau misalnya tentang Ar-Rahman al-Arsh, beliau menukil perkataan Anas bin Malik. Ditanya bagaimana Allah beristiwa di Arsy, kata beliau, kamu dengar perkataan Anas bin Malik, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bidah. Istiwa itu orang paham, orang duduk itu namanya istiwa, kata fil lughah maklum fil lughah. Dia kutip Anas bin Malik, dia kutip misalnya Ka'ab bin Abi Rabi'ah dan sebagainya. Jadi berujuk, jadi secara istihad beliau tidak kaku dalam tafsir bil ma'thurnya gitu. Baik. Jazakallah khair, barakallah. Terima kasih, Prof. Amin. Jazakumullah khair. Tadi ada pertanyaan kenapa tidak mengambil lebih daripada tabi'ut tabi'in itu ya? Nah. Ya karena ada hadis itu yang dipegang oleh beliau itu. Hadisnya apa tuh? Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahu, Tsummal ladzina yalunahu. Itu dia sebabnya, ya udah itu aja. Iya. Sahih. Yang kedua, tidak ada tafsir yang murni bil ma'thur. Pada saat menetapkan hadis ini, menafsirkan ayat ini, itu menggunakan ar-ra'yu. Baik, ujian telah selesai. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Untuk itu sidang diskor beberapa saat. Tim penguji menuju ruang khusus. Jakarta memasuki ruang sidang kembali. Saudara Propendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan kepada sidang, dipersilakan. Skor sidang dicabut. Bapak Ibu, saudara-saudara, tiba saatnya saya membacakan hasil ujian Promovendus. Nama Jazuli, NIM 23760311112. Setelah mencermati nilai-nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai 94. IPK 3,84, dengan demikian dinyatakan lulus dengan cum laude. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTQ Jakarta yang ke-488. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Saudara tetap berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan, dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Menerbitkannya dalam bentuk buku ber-ISBN dan jurnal yang terakreditasi minimal Sinta 2. Saudara Dr. Jazuli, LC MAG, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Untuk pengukuhan disilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Pasca Sarjana didampingi Ketua Program Studi berkenan mengetuk kehormatan.
Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali ke tempat. Penutupan sidang, kepada sidang dipersilakan. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Dewan Penguji. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji kepada Dr. Jazuli LCMAG beserta keluarga agar dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Ucapan selamat oleh tim penguji kepada sidang yang dipersilakan.